yang biasa digunakan untuk minum, biasa siswa membuang di sembarang tempat. Ya. Bagaimana kalau misalnya keadaannya kalau sekolah kita ini dibuang sembarang tempat? Coba buang semua di lantai. Ya, semua buang, dia buang di lantai. Buang. Ya, buang. Ya. Kira-kira bagaimana menurut pendapatmu, Nak? Ya. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa yang terjadi kalau setiap hari siswa membuang di dalam kelas itu sisa-sisa makanan atau sisa minuman? Apa yang akan terjadi? Ya, ya. Apa yang akan terjadi? Ya. Ya, akan banyak nyamuk, banyak lalat, apalagi? Ya, banyak tawon. Ya, yang kecil itu ada hewan yang kecil. Ya, banyak semut. Ya. Coba pul semua itu yang. Ya. Iya. Bagaimana kalau misalnya ruangan itu selalu dibersihkan? Ya. Bersih. Ya, apalagi Nak? Yang lain? Ya, kita tidak dikenal penyakit. Pintar itu yang digunakan. Baru saya dengar dia menjawab, tidak dikenal penyakit. Iya. Ya, itu. Nah, di samping alat-alat tadi yang dibuang oleh siswa yang digunakan untuk minum, ada yang bisa dimanfaatkan, ada yang bisa dimanfaatkan, ya. Nah, seperti botol-botol minuman ini bisa didaur ulang. Pernah dengar didaur ulang, Nak? Pernah. Nah, bahasa sehari-harinya didaur ulang adalah diperbaiki kembali. Misalnya ini sudah dibuang, ya misalnya ini sudah dibuang, nah, kita ambil baru dicuci. Setelah dicuci, nah, bisa digunakan untuk air minum. Yang lainnya setelah dicuci, ini bisa kita buat tempat-tempat ya, tempat-tempat pulpen atau tempat bunga, Dina. Ya, saya ya, ini tidak efisien. Jadi kemarin saya suruh bawa gunting. Nah, ini dilipat. Nah, bisa disimpan oleh bunga-bunga perhiasan. Ya, ini tidak bagus. Ini tidak terlipat. Nah, bisa disimpan untuk bunga perhiasan ini. Nah. Iya. Iya. Terlalu besar mungkin ini. Sekarang ya. Ini juga bisa dibuat untuk menyimpan pensil, ya. Pensil. Ya. Kemudian kita dudukkan, baru masukkan tempat pensil. Iya. Iya.
Iya. Yang bagusnya adalah tempat diisi dengan tanah, kemudian simpan batu-batu, kemudian tanah bunga bisa. Cina. Iya. Iya. Di samping alat yang biasa dibuang oleh siswa yang bisa diperbaiki kembali, siswa bisa mengamati ruangan kelas. Sini dua orang nak. Sini dua orang sini nak. Dua orang sini. Ya. Ini. Ya. Mengamati ruangan kelas. Ini yang gambar 1. Apa yang terjadi di sini? Bersih. Kalau ini yang kedua, Kotor. kotor. Iya. Nah. Duduk. Yang dua orang lagi. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Apa yang dia buat ini? Mengambil sampah. Mengambil sampah. Nah, ini yang besar. Ini yang besar. Iya. Mengambil barang-barang bekas yang masih bisa didaur ulang atau diperbaharui ulang atau diperbaiki, Dina. Iya. Kalau ini apa yang dia bikin? Yang dia buat? Membuang sampah sembarangan. Sudah bisa dilihat, nak? Ya. Terus yang tiga orang. Yang tiga orang. Tiga orang. Tiga orang. Ya. Sini. Bisa mulai dari gambar 1. Ini halaman apa ini? Tidak, halaman apa ini? Halaman apa? Sekolah. Sekolah. Ini halaman bersih atau halaman kotor? Bersih. 100. Kalau ini halaman sekolah yang kotor. Halaman sekolah yang kotor. Ini apa yang dikerjakan oleh siswa? Memungut sampah bekas. Iya, siswa memungut sampah bekas yang bisa dipakai kembali atau didaur ulang. Ya. Ini gambar yang keempat. Apa yang dia buat ini siswa? Memungut sampah yang tanam bunga. Nah, tidak, bukan. Benar. Coba lihat baik-baik. Tanam bunga. Bukan memungut sampah yang masih bisa dipakai. Tidak. Ini adalah contoh siswa yang membuang sampah sembarangan. Ada tong sampah tapi tidak dibuang di tong sampah. Nah, ini adalah contoh perilaku yang tidak terpuji. Contoh perilaku yang tidak
tidak baik. Nah, ada tong sampah tidak disimpan di tong sampah. Pernahkah siswa lakukan membuang sampah di tong sampah? Iya, kalau siswaku pintar semua. Terima kasih nak, silahkan duduk. Silahkan duduk. Siswa mengamati apa yang dikerjakan oleh siswa lain yang ada di sekolah. Ada beberapa kesimpulan yang perlu kita ambil. Yang pertama, bahwa kalau siswa yang membuang sampah pada tempatnya, maka sekolah itu akan kelihatan bersih. Bagaimana kalau misalnya keadaan sekolah yang semua siswanya membuang sampah bukan pada tempatnya? Gimana? Jawabannya adalah halaman sekolah menjadi kotor. Ya. Ruang kelas menjadi kotor. Olehnya itu perlu kita menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kita semakin menjaga kebersihan, maka kita sebagai warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, begitu juga kepada semua siswa, maka akan kelihatan cerah, bersih, halaman sekolah bersih, sehingga warganya sehat-sehat semua. Olehnya itu perlu kita menjaga kebersihan. Karena kebersihan adalah bagian dari iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Apa ini tak pelajaran tak? Ini 3 orang berhadapan cari barang bekas. Bagaimana caranya? Diisi dengan tanah atau pasir, kemudian ambil batu dengan guna supaya dimanfaatkan. Dina, karena mau praktek dengan membuat tempat bisik, kamu tidak bawa gunting. Jadi silahkan dulu, mau dikasih keluar atau tidak usah? Iya. Jangan batu-batu saja, jangan pegang tangan. Keluar semua. Ada Pak Guru juga. Bunga di belakang sekolah. Yeay, ambil itu.
Iya, bisa. Pegang, nggak foto kembali. Ya, duduk, Dulu ya bang. Duduk, Bang. Ya, kita di depan. Memanfaatkan alat-alat yang bisa didaur ulang atau diperbaiki kembali. Sekarang kesempatan siswa untuk menyampaikan hasil kerja siswa. Apakah pekerjaan siswa ini baik? Bagaimana dengan pendapatmu, Nak? Ya, punya. Ini bagaimana dengan karyamu ini, Nak? Bagus atau tidak? Bagus. Bagaimana dengan karya? Mana yang siswa akan pilih kalau guru tanyakan? Pilih yang kecil. Kalau siswa yang kecil, mana yang kamu pilih? Yang kecil. Ini yang besar. Ya. Masing-masing punya manfaat tertentu. Ada gunanya masing-masing yang dibuat oleh karya yang dibuat oleh siswa. Ya. Kenapa kok? Kalau 100.000. ya, menjaga kebersihan sekolah adalah, siapa yang bisa sebutkan, Nak, manfaatnya menjaga kebersihan sekolah? Manfaatnya, Nak, agar sekolah tetap bersih dan indah. Ya. Sampah ke tempatnya. Iya, membuang sampah di tempatnya. Juga agar lalat-lalat tidak berserakan di halaman sekolah. Nah, sehingga sekolah kita nampak indah dan bersih. Apakah siswa sudah melaksanakan kegiatan di rumah dengan menjaga kebersihan rumah? Sudah. Kegiatanmu yang biasa lakukan adalah membersihkan halaman, apalagi menyapu kamar tidur, mengepel, terima kasih, memungut kotoran yang berserakan, sehingga anggota dalam rumah tangga nampak bersih, kemudian kesehatan baik, sehingga tidak mudah dikena penyakit. Iya. Perlukah siswa memakai pakaian yang bersih? Perlu. Pakaian kita harus selalu dijaga kebersihannya. Harus dicuci setiap 2 hari sekali. Ya. Kemudian kita menjaga kebersihan tubuh kita.
mandi. Berapa kali mandi, Nak? 2 kali. 2 kali, yaitu Pagi dan sore. Kita harus menyikat gigi. Sikat gigi sampai bersih. Iya, sampai bersih sesudah Mandi. sesudah makan. Iya, sesudah makan. Terima kasih. Ya, ada. Bagaimana anak-anak? Sudah dimengerti? Mengerti. Sudah, terima kasih. Ya, untuk pelajaran berikutnya, mudah-mudahan pada pertemuan kali berikutnya kita akan mendalami kembali mengenai kebersihan lingkungan sekolah yang dipimpin oleh guru untuk bekerja sama di hari Jumat, itu supaya terjalin hubungan baik antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5 dan 6. Dan demikian penyampaian dari guru, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.